Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan modul 1.2.A.8 koneksi antar materi, disusun oleh Rahma Uli Arta, TK Al-Wardah, Peterongan Jombang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang. Dari koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2, yaitu saya menggunakan model refleksi 4P. 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, 4 penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana murid berkembang sesuai kodratnya. Seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid dan menghamba pada murid. Dalam modul 1.2, saya memahami peran dan nilai-nilai guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini peristiwa momen yang paling menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pendidikan guru penggerak adalah yaitu saya disejajarkan dengan para calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa, membuat saya merasa kurang percaya diri, sehingga saya terpacu untuk semangat belajar. Dengan banyaknya tugas LMS yang harus diselesaikan dan deadline sehingga membuat saya harus bisa membagi waktu antara tugas di sekolah, tugas CGP, dan tugas rumah. Selanjutnya dalam proses pendidikan guru penggerak ini saya tertantang dan terinspirasi untuk belajar membuat konten tugas video yang belum pernah saya buat sebelumnya. Lalu saat tugas di ruang kolaborasi amat sangat menambah ilmu bagi saya, juga pengalaman dan banyak teman, yang mana perbedaan disatukan dan dikolaborasikan menjadi tugas yang menarik dan di sini menguatkan kerjasama yang tinggi. Selain itu, dalam pendidikan guru penggerak ini, peran kepala sekolah saya, rekan guru, wali siswa, murid, dan pihak yang terkait sangat berperan aktif dalam mendukung kegiatan saya ini. Peristiwa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwasanya dalam modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana murid berkembang sesuai kodratnya. Seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid dan menghamba pada murid sehingga berkaitan erat dalam modul 1.2 dalam penerapan peran dan nilai-nilai guru penggerak yang untuk mewujudkan yaitu profil pelajar Pancasila. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan orang yang masih kerdil ilmu dan pengalaman. Banyak sekali tugas dan perbaikan-perbaikan serta peningkatan pembelajaran yang harus saya rubah menjadi perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuju merdeka belajar dan mengajar, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya amat sangat bersyukur dan tetap berdoa serta berusaha menjadi guru atau pribadi yang lebih baik lagi untuk anak-anak bangsa. Dan di pendidikan guru penggerak ini saya tertantang untuk semakin semangat belajar dan mengasah ilmu serta kemampuan saya untuk saya terapkan pada lembaga yang saya abdi sekarang, serta berbagi ilmu kepada teman-teman sesama guru. Selanjutnya yaitu
Refleksi yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru adalah subjek dan objek dalam setiap pembelajaran kegiatan di kelas TK. Hasilnya sama karena sesuai dengan contoh yang diberikan guru. Yang kedua, saya menilai hasil karya murid bukan proses pembelajaran murid. Yang ketiga, saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan. Selanjutnya, dalam meningkatkan pembelajaran murid, saya menyamaratakan semua murid, tidak menekankan apa yang dibutuhkan murid dalam perkembangannya. Setelah momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa setiap pembelajaran atau kegiatan berpusat pada murid. Anak bebas bermain dan belajar sesuai ragam main yang sudah disiapkan guru dan dikehendaki anak, sehingga hasil karya murid beraneka ragam. Yang kedua, saya menilai proses pembelajaran murid dan hasil karyanya murid. Selanjutnya, saya setelah itu merefleksi apa yang saya lakukan. Lalu dalam meningkatkan pembelajaran murid, saya meningkatkan kemampuan murid sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid dalam meningkatkan perkembangannya. Refleksi yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana saya. Saya ingin merencanakan yaitu 1. Berpihak pada murid, menuntun murid, membuat ragam main yang menyenangkan, merdeka belajar dan mengajar, memberi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, berupaya selalu inovatif, yaitu lebih kreatif untuk menciptakan hal baru dengan menciptakan ragam main yang lebih bervariatif dan menyenangkan. Yang ketiga, saya berusaha melakukan kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan semua warga sekolah yang bersangkutan untuk peningkatan pembelajaran anak. Yang keempat, reflektif. Saya berpikir terbuka dan mampu menerima kritik dan saran, serta dapat membenahi suatu hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan tak lupa selalu belajar dan terus belajar. Yang kelima yaitu saya berusaha mandiri, yakni berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri, mengikuti pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.